Cara ibu minimalis hemat belanja dapur, ganti bahan premium dengan bahan lokal yang lebih sehat. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Siapa sih yang tidak pusing melihat struk belanja bulanan yang panjangnya sudah seperti antrean bansos belakangan ini? Fenomena kenaikan harga bahan pokok memang sedang mencekik leher. Apalagi kalau kita masih memaksa mempertahankan gaya hidup serba premium demi gengsi semata. Berdasarkan data dari survei ekonomi domestik terbaru, penghematan pada pos konsumsi rumah tangga bisa meningkat hingga 30% jika kita berani beralih ke sumber pangan lokal. Materi kali ini bukan sekadar soal pelit, tapi tentang strategi bertahan hidup yang cerdas dan tetap estetik di tengah gempuran inflasi yang membuat dompet kita menangis tanpa suara. Kita harus sadar bahwa kesehatan keluarga itu tidak harus dibayar mahal dengan label organik luar negeri yang harganya tidak masuk akal bagi kantong rakyat jelata. Dapur minimalis itu, kunci utamanya adalah efisiensi, bukan pamer koleksi saus impor yang ujungnya kedaluarsa di pojok rak karena kita bingung cara pakainya. Mari kita mulai dengan mengganti minyak zaitun extra virgin yang harganya bisa buat bayar cicilan motor itu dengan minyak kelapa lokal atau santan segar untuk lemak sehat. Rasanya jauh lebih gurih dan pas untuk masakan Nusantara. Bayangkan saja menumis kangkung pakai minyak zaitun itu. Rasanya seperti memaksa bule makan jengkol. Tidak nyambung sama sekali. Lagi pula minyak kelapa tradisional punya titik asap yang lebih tinggi, jadi lebih aman buat kesehatan jantung kita daripada minyak mahal yang sebenarnya hanya menang di desain botolnya saja. Selanjutnya, mari kita bicarakan soal salmon yang sering diagung-agungkan sebagai dewa omega 3, padahal harganya membuat kita harus puasa jajan seminggu. Tahukah kalian kalau ikan kembung atau telur ayam itu punya kandungan nutrisi yang tidak kalah hebat untuk kecerdasan anak? Ikan kembung itu ibarat pahlawan tanpa tanda jasa. Harganya murah meriah tapi proteinnya juara dunia, tanpa harus melalui proses pembekuan berbulan-bulan di dalam kapal kargo. Memberi makan keluarga dengan ikan segar dari pasar subuh jauh lebih masuk akal daripada membeli file salmon yang sudah pucat karena kedinginan di dalam freezer supermarket mewah. Jangan lupakan juga tren chia seed dan quinoa yang sempat viral itu, padahal kita punya biji-bijian lokal yang jauh lebih bersahabat bagi sistem pencernaan dan saldo rekening. Beralihlah ke kacang hijau atau kacang merah yang kalau dimasak dengan benar bisa jadi sumber energi sekaligus. Serat yang luar biasa dahsyat. Menggunakan bahan lokal artinya kita mendukung petani tetangga sendiri, bukan malah memperkaya pengusaha di belahan bumi lain sementara kita sendiri sedang berjuang mengatur uang belanja. Kacang hijau yang harganya belasan ribu 1 kilogram bisa jadi bubur atau campuran nasi yang mengenyangkan seluruh penghuni rumah sampai sore hari. Untuk urusan sayuran, berhenti mencari kale atau brokoli impor yang harganya setara dengan 1 liter bensin per ikat kecilnya. Kita punya daun kelor yang disebut superfood dunia atau daun singkong, yang kalau ditumis pakai teri sudah sanggup membuat mertua lupa pulang saking nikmatnya. Daun kelor itu kandungan vitaminnya berkali-kali lipat dari sayuran premium manapun. Tumbuh subur di pagar rumah tanpa perlu pupuk mahal berbahan kimia. Memasak sayuran lokal yang masih segar dari kebun itu sensasinya beda. Warnanya hijau royo-royo dan teksturnya masih renyah saat digigit, bukan layu seperti semangat kita di tanggal tua. Begitu juga dengan buah-buahan, tolong berhenti merasa kurang sehat kalau belum makan buah berry-berryan yang harganya selangit dan seringkali sudah tidak segar lagi. Indonesia itu surga buah tropis.
Ada pepaya yang bagus untuk pencernaan atau jambu biji yang vitamin C miliknya jauh melampaui jeruk impor manapun di dunia. Membeli buah musiman itu strategi paling cerdas karena harganya pasti sedang jatuh dan kualitasnya sedang berada di puncak kejayaan. Bayangkan, makan satu iris pepaya manis yang harganya cuma Rp5.000 satu buah utuh, rasanya jauh lebih nikmat daripada makan stroberi asam yang satu pak kecil saja, harganya Rp50.000. Garam Himalaya yang warnanya pink cantik itu juga sebenarnya tidak lebih hebat daripada garam laut lokal kita selama kita konsumsi dalam batas yang wajar. Garam lokal kita mengandung mineral alami yang cukup, asalkan kita teliti memilih yang bersih dan tidak mengandung banyak kotoran saat proses produksinya. Tidak perlu memaksa diri membeli bumbu-bumbu bubuk dalam botol kaca estetik. Kalau di pasar banyak tersedia rempah segar seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Rempah segar aromanya jauh lebih menendang dan khasiatnya untuk imunitas tubuh sudah terbukti secara turun-temurun oleh nenek moyang kita yang sehat walafiat sampai usia senja. Mengelola dapur minimalis itu artinya kita berani jujur pada kemampuan finansial sendiri tanpa perlu merasa rendah diri di hadapan tren media sosial yang penuh rekayasa dan ambigu. Hemat itu bukan berarti menderita, tapi soal memilih prioritas mana yang lebih penting antara kesehatan keluarga atau sekadar foto piring yang tampak mewah di internet. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu cara mengolah bahan murah menjadi hidangan mewah lewat tangan kreatifnya sendiri di dapur. Kita tidak sedang ikut perlombaan memasak internasional, kita hanya sedang memastikan anak dan suami makan makanan bergizi tanpa harus membuat rekening bank berada dalam status darurat militer. Optimisme harus tetap terjaga karena menjadi hemat itu adalah sebuah prestasi, bukan sebuah aib yang harus disembunyikan dari pergaulan antar ibu-ibu di lingkungan rumah. Ketika kita bisa menabung lebih banyak karena belanja dapur yang efisien, pikiran kita menjadi lebih tenang dan waktu berkualitas bersama keluarga pun akan semakin meningkat. Teruslah berkreasi dengan bahan pangan lokal yang melimpah di sekitar kita karena sehat itu sederhana dan tidak harus membuat kita pusing tujuh keliling saat melihat tagihan. Semoga langkah kecil ini membawa perubahan besar bagi kesehatan fisik dan kesehatan finansial kita semua dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa kesehatan yang sejati berawal dari kebijakan kita dalam memilih apa yang masuk ke dalam panci setiap pagi. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.